Selamat datang di program Onti, obrolan santai intisari. Bersama aku Rachel akan menemani sobat-sobat Onti semua membahas tentang sejarah yang menarik, yang unik, dan tentunya jarang sobat-sobat ketahui. Nah, siapa sobat di sini yang pernah mendengar tentang orang rantai? Biasanya, rantai kan identik dengan barang. Tapi sobat-sobat bisa bayangin nggak kalau rantai yang ukurannya besar digunakan di tubuh manusia? Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita bahas tentang orang rantai, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Pada zaman penjajahan Belanda, batu bara merupakan salah satu komoditas yang paling menguntungkan bagi mereka pada saat itu. Nah, orang-orang Belanda pada zaman itu pun membuat tambang batu bara yang cukup besar di Sumatera Barat saat itu. Bukan dari mereka yang bekerja, tetapi orang-orang pribumilah yang dijadikan budak dan juga tawanan saat itu. Budak-budak dan para tawanan ini harus bekerja secara mati-matian dari pagi hingga malam dengan kondisi tangan terikat dengan rantai. Coba teman-teman bisa bayangin nggak? Kalau aku sih kayaknya ya, kalau tangan sama kakiku diikat aja aku mungkin nggak bisa gerak kemana-mana. Tapi para tawanan ini, para budak-budak ini harus bekerja, ya mungkin mengangkat batu bara, memindahkan batu bara, ya sejenis menjadi budak bagaimana kita tahu lah, dengan tubuh yang terikat dengan rantai. Kalau mungkin di bayangan teman-teman rantainya kecil ya, tapi ternyata rantai yang digunakan itu sekujur tubuh cukup besar menurut aku ya. Zaman pun semakin berkembang, Sawah Lunto semakin maju dan banyak penduduk yang tinggal di sana. Para penjajah Belanda pun membangun rumah sakit, sekolah, bahkan dapur umum bagi para pekerja di tambang tersebut. Namun parahnya, walaupun sudah dibuat dapur umum bagi para tawanan, ternyata para budak dan tawanan, terutama orang rantai ini, masih mendapatkan diskriminasi terhadap makanan. Mereka tidak mendapatkan makanan yang cukup atau pasokan konsumsi yang cukup, meskipun mereka telah mati-matian seharian bekerja di tambang tersebut. Kasian ya teman-teman, bisa bayangin nggak? Kayak kita udah capek nih seharian kerja, tapi makan juga masih dibatasin. Makan enggak cukup. Orang-orang rantai pada saat itu uniknya tidak hanya berasal dari Sumatera Barat saja, tetapi juga pulau-pulau di seluruh Indonesia. Ada yang dari Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau sekitar lainnya. Mereka didatangkan sebagai tawanan perang, terutama mereka yang menjadi pemberontak atau pembangkang dari orang-orang Belanda. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang setuju untuk mempertahankan daerah mereka dari penjajahan Belanda. Sedih ya, padahal mereka maksudnya baik nih. Tapi ternyata orang Belanda nggak suka sama orang-orang yang masih mempertahankan daerahnya. Alhasil mereka pun dibawa ke Sumatera Barat untuk dijadikan tawanan. Dan parahnya lagi, menderitanya lagi kehidupan mereka, mereka dijadikan budak untuk tambang batu bara orang Belanda. Selain itu, penderitaan mereka tidak hanya sampai di situ saja. Orang-orang rantai ini ketika bekerja harus menerima cambukan-cambukan keras dari para mandor mereka ketika bekerja. Sudah mendapat pasokan makan yang tidak cukup, istirahat yang mungkin juga tidak cukup, badan yang ketika bekerja harus dirantai juga. Mereka juga harus menerima cambukan-cambukan dari para mandor itu. Coba teman-teman bisa bayangin nggak? Mungkin saat itu orang-orang di sana sudah nggak ada berpikiran untuk bisa hidup dan bebas lagi ya seperti kita saat ini. Nah, saat ini peninggalan dari orang-orang rantai telah banyak dimuseumkan. Salah satu museum yang dikenal adalah Gudang Ransum, di mana museum ini merupakan peninggalan atau bekas dari dapur umum yang digunakan untuk memasak makanan para tawanan. Yang tadi, pasokan makanannya tidak diberikan cukup kepada para tawanan. Jadi, dapur ini tuh menjadi gambaran nyata sejarah bagaimana orang-orang rantai itu tidak mendapatkan makanan yang cukup ketika mereka bekerja. Selain itu juga ada areal perkantoran yang ada di Sumatera Barat. Nah, tempat itu dulunya merupakan penjara dari orang-orang rantai. Seram ya. Jadi penjara orang rantai saat ini digunakan untuk perkantoran, untuk aktivitas masyarakat Sawah Lunto saat ini. Kira-kira horor nggak ya tempatnya? Atau kira-kira gimana ya situasinya? Mungkin teman-teman yang pernah mengunjungi museum atau areal perkantoran ini bisa komen di bawah ini ya. Oke, kayaknya sekian nih pembahasan kita tentang orang rantai di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Buat para sobat-sobat Onti semua yang mungkin sudah pernah berkunjung ke museum-museum itu atau mungkin mengetahui lebih dalam sejarah tentang orang rantai, bisa komen di bawah. Mungkin aku dan teman-teman lainnya pengen tahu lebih lanjut soal sejarah ini. Nah, selain itu juga buat teman-teman atau sobat Onti semua yang punya request sejarah apa sih yang pengen
Onti bahas nih untuk episode selanjutnya, juga bisa request di bawah. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe channel Intisari Online. Saksikan dan nantikan terus video-video kami selanjutnya. Aku Rachel, see you Sobat Onti!